رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Salasuna Baban li Jalbir Rizq, kitab yang menjelaskan tentang 30 kunci pembuka pintu rizki, yang insyaallah malam hari ini kita kaji Al-Babul Khamis Asyar, kunci yang ke-15. Di antara kunci-kunci pembuka pintu rizki yaitu silaturrahim, tentang silaturrahim atau juga silaturahmi. Kita pahami dulu makna silaturahim sebelum kita jelaskan di sini bahwa silaturahim termasuk salah satu kunci pembuka pintu rizki. Sebenarnya silaturahim itu apa sih? Karena kadang orang memahami yang namanya silaturahim itu adalah kunjungan. Kadang orang datang ke rumah orang lain, maka dia berbicara sepindah kulu badai silaturahim. Berarti mau apa ini? Sepindah badai silaturahim itu maunya berkunjung. Berarti makna silaturahim itu kunjungan. Atau orang memahami yang namanya silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang yang bersifat umum, sehingga mereka sering mengungkapkan kalimat silaturahim. Tapi kita pahami dari sisi bahasa terlebih dahulu, yang namanya rahim atau rahm itu punya dua makna, bisa dilihat di kamus. Yang namanya rahim itu adalah rahim, yaitu tempat terbentuknya janin, itu namanya rahim, ya. Atau bahasa Arabnya juga ar-rahim, berarti silaturahim di situ. Rahim berarti tempat terbentuknya janin. Atau rahim itu artinya al-qarabah, kekerabatan. Ini dua makna yang ada di dalam kamus. Ini menurut sisi bahasa. Jadi yang namanya rahim itu ya rahim wanita, tempat adanya janin atau tempat terbentuknya janin. Atau makna kedua al-qarabah, kekerabatan. Berarti tidak ada makna silaturahim itu kunjungan, itu enggak ada. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan silaturahim hiya al-ihsan ilal aqarib ala hasabil wasil wal mausul, yaitu al-ihsan ilal aqarib. Yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan orang yang disambungnya. Itu yang namanya silaturahim. Tapi kalau di kita sudah melebar maknanya, dan kadang makna aslinya kadang malah samar. Padahal makna aslinya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Ya, sesuai dengan keadaan orang yang mau berbuat baik itu sendiri atau orang yang mau diberikan kebaikan.
yang dalam bentuk apa saja yang namanya berbuat baik kepada kerabat, bisa dengan harta, bisa dengan khidmah, pelayanan, bantuan, atau dengan berkunjung, atau ucapan salam, atau dengan wajah yang berseri. Ini namanya bentuk-bentuk atau cara-cara orang bersilaturahim, menyambung hubungan kekerabatan atau berbuat baik kepada kerabat, itu namanya silaturahim. Jadi makna yang asli seperti itu. Kita kalau punya kerabat, punya saudara, maka kita sambung hubungan kita dengannya, itu namanya kita bersilaturahim. Berarti bukan cuma berkunjung, tapi ketika kita memberikan kebaikan, memberikan bantuan, itu namanya silaturahim. Ya, ketika kita mengucapkan salam kepadanya atau wajah kita berseri ketika bertemu dengannya, itu namanya silaturahim. Berarti maknanya sebenarnya dari satu sisi ketika yang namanya kebaikan itu luas, bukan cuma berkunjung, tapi kadang satu sisi juga sempit, yaitu khusus kerabat, bukan seluruh manusia, bukan. Maka silaturahim ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang Allah wasiatkan, seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini kalimat yang dijadikan dalil, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian itu saling meminta satu sama lain, atau karena Allah kalian itu meminta satu sama lain. Wal arham, juga bertakwalah kalian dalam urusan rahim, yaitu hubungan kekerabatan. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan juga bertakwalah kalian dalam urusan hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di ayat yang lain, kalau kalimatnya walaupun bukan kalimatnya arham atau rahim, tapi Allah ungkapkan dengan kalimat kekerabatan. Karena tadi makna rahim itu sendiri adalah al-qarabah, seperti Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama, al-ayah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin, kebaikan apa saja yang kalian infakkan, falil walidain, maka untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta yang lainnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal ini. Baik kadang disebutkan dengan kalimat arham atau rahim, ya, seperti Allah katakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, atau kalimat tentang akrabin, kerabat, dzil qurba, serta kata-kata yang lain yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Intinya banyak sekali perintah Allah, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berbuat baik kepada kerabat kita, dan mereka lah yang disebut dengan rahim atau rahmi, yang kita disuruh menyambungnya. Lalu hukumnya menyambung silaturahim itu secara umum, yang namanya menyambung silaturahim itu wajib. Hukumnya wajib, dan memutusnya berarti hukumnya haram. Tetapi dilihat dari masing-masing keadaan orang yang menyambung atau yang disambung, itu sifatnya bertingkat-tingkat. Ada yang kadang hukumnya wajib, ada yang kadang hukumnya sunnah. Ya, tetapi pada umumnya atau secara umum, yang namanya orang itu dianjurkan untuk menyambung hubungan kekerabatan, pada dasarnya hukumnya wajib.
Dan menyambungnya tadi bisa dengan ucapan yang baik, ucapan salam, atau apa saja yang dia bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan. Nah sekarang berarti yang namanya kerabat itu siapa yang kita disuruh untuk menyambungnya? Atau yang disebut rahim itu tadi siapa? Kalau dikatakan kerabat itu sebenarnya siapa sih? Nah, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya. Sebagian ulama mengatakan yang namanya rahim atau kekerabatan yaitu orang yang haram dinikahi kalau antara satu dengan yang lainnya itu laki-laki dan perempuan. Ini sebagian ulama. Maksudnya begini. Kalau sekarang si A dengan si B, si A laki-laki, si B wanita. Kalau keduanya haram untuk menikah, berarti karena keduanya itu adalah kerabat, ada hubungan rahim. Kalau sekarang misalnya seorang laki-laki, dia nggak boleh menikah dengan saudaranya, saudara perempuannya, berarti karena dia itu ada hubungan rahim dengannya dan itu kerabat. Atau dengan bibinya, baik dari pihak itu ibu atau ayah, maka juga haram untuk dinikahi, berarti bibinya ya dari pihak ibu atau ayah itu adalah masih ada hubungan kekerabatan dengannya atau yang disebut dengan rahim. Ini menurut sebagian ulama. Akan tapi di sini berarti kalau misalnya kita itu punya paman baik dari pihak ibu atau ayah ya. Kita punya paman. Misalnya kita seorang laki-laki, kita itu punya paman dari pihak ayah misalnya. Yang paman itu punya anak perempuan. Dalam Islam haram nggak dinikahi? Jawabannya tidak. Boleh dinikahi? Boleh. Kenapa? Karena nggak masuk ke dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, atau al-muharramat minan nisa, nggak masuk. Berarti saudara sepupu boleh saling menikah? Boleh. Lalu berarti kalau mereka itu halal dinikahi, berarti mereka nggak masuk ke kekerabatan, maka jawabannya mereka masuk berdasarkan pendapat yang kedua. Bisa dipahami ini? Kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan kalau di antara si A dengan si B ini, antara keduanya ini ada yang laki-laki dan wanita, lalu keduanya haram untuk dinikahi atau untuk saling menikah, maka berarti karena keduanya itu ada hubungan rahim. Tadi saya contohkan, kalau misalnya dia seorang laki-laki, maka kan haram menikahi bibinya, baik bibi saudara ayah atau bibi saudara ibu. Berarti bibi itu adalah apa namanya, rahim dengan dia atau kerabatnya. Lalu permasalahan sekarang anaknya bibi atau anaknya paman, maka semua itu kan halal untuk dinikahi. Tetapi pendapat kedua mengatakan yang namanya rahim, dan ini yang dirajihkan oleh para ulama, adalah semua kerabat yang dalam ilmu mawaris atau ilmu faraid disebut ulul arham atau dzawul arham, yaitu saudara ayah dan saudara ibu serta cabang-cabangnya. Saudara ayah, paman atau bibi dari pihak ayah, atau saudaranya ibu, baik paman atau bibi atau pakde atau bude dan sebagainya dari pihak ibu, nah, serta anak-anaknya. Mereka itu adalah termasuk kekerabatan dengan kita. Yang ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu berbuat baik kepada mereka. Yang ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya silaturrahim itu nanti menjadi suatu radar. Dalam riwayat hadis, ketika manusia itu mau melewati sirat, ketika manusia itu mau melewati sirat yang ada di atas neraka dan menghubungkan ke surga, maka sebelum melewatinya, maka ada dua radar yang akan
memeriksa dia terlebih dahulu, yaitu yang pertama ar-rahim, kekerabatan tadi, serta yang kedua al-amanah, amanah. Ini yang akan menjadi radar. Apakah dia dalam urusan kekerabatan dia benar-benar menyambungnya, yaitu dia berbuat baik kepada kerabatnya atau tidak? Tentunya dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia orangnya tidak mampu dalam urusan harta, mungkin dengan ucapan yang baik, atau tadi berkunjung katakanlah, atau mungkin tegur sapa, atau ucapan-ucapan yang lain. Kalau dia tidak mampu dari segi finansialnya misalnya. Tapi kalau dia mampu, ternyata dia tidak gunakan untuk itu, ya, untuk menyambung silaturahimnya, bahkan bersodakoh misalnya, kan yang harus diutamakan mereka terlebih dahulu sebelum yang lain, kok dia tidak gunakan, berarti nanti ketika mau melewati sirat, radarnya sudah error, dia terkena kayak gitu. Maka bagaimana dia akan melewatinya, karena dia sudah kena radarnya. Barat kecepatan tinggi kalau di jalan tol, di situ ada larangan maksimal 80 katakanlah. Ternyata dia kecepatannya 100 misalnya, kan sudah kena. Wah, ini kena tilang ini. Seperti itu pula nanti ketika melewati syarat sudah kena duluan, bagaimana dia akan melewati syarat, sudah kena tilang duluan. Maka seperti itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rahim ini, yaitu urusan kekerabatan kita ini tadi. Dari saudara-saudara kita, jelas mereka itu ada hubungan rahim dengan kita, kekerabatan. Kemudian anaknya saudara-saudara kita, jelas keponakan-keponakan kita, itu juga kerabat dengan kita. Kemudian dari saudaranya ayah ibu kita, serta anak-anaknya, itu juga ada kekerabatan dengan kita. Walaupun nanti kalau saudaranya kakek dan nenek kita, baik dari pihak ayah atau ibu, itu sudah jauh. Tetapi yang dekat di sini, kita punya saudara, kita punya ayah, kita punya ibu. Nah, saudara kita punya anak, maka keponakan-keponakan itu adalah kekerabat kita. Dan itu yang kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah menyambungnya dengan baik atau kita sia-siakan mereka? Maka dari itu yang namanya silaturahim ini memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi dan banyak fadilahnya. Yang salah satunya nanti yaitu silaturahim ini menjadi salah satu kunci pembuka pintu rizki. Yang pertama, bahwa yang namanya silaturahim itu merupakan samaratil imani billah wal yaumil akhir. Bersilaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan itu merupakan buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya, kalau orang itu memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan keimanan yang benar kepada hari akhir, maka akan membuahkan hasil buahnya, yaitu orang itu mau bersilaturahim, menyambung hubungan kekerabatannya. Ini buahnya dari orang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir yang benar. Buahnya, hasilnya, insya Allah dia akan menyambung silaturahim. Orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya, maka dia akan berusaha berbuat baik kepadanya. Berarti di sini, kalau kita itu punya keimanan yang benar, terutama keimanan kepada Allah dan hari akhir, kita pasti akan berusaha untuk menyambung hubungan kekerabatan kita. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, man kana yu'minu billah, kemudian kelanjutan hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang itu menyambung silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kedudukan dan fadilah silaturahim, bahwa silaturahim itu merupakan jalan menuju surga, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ada salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan
yang akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Kata Nabi SAW, kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Jangan kamu syirik kepada Allah. Ibadah dan jangan syirik. Lalu dirikan salat, tunaikan zakat, serta sambung silaturahim. Maka itulah amalan-amalan yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Berarti yang namanya silaturahim ini termasuk salah satu faktor yang akan mengantarkan ke dalam atau mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disejajarkan dengan amalan-amalan yang lain yang termasuk di antara rukun-rukun Islam. Seperti salat, zakat, ya, menyambung silaturahim. Makanya tadi sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Kemudian juga hadis yang lain, hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia lagi pada tidur. Salatlah di malam hari ketika orang-orang itu tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Berarti kalau orang menyambung silaturahim, ini jalan menuju surga dengan aman, dengan nyaman. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang masuk dalam pembahasan kitab ini, yaitu bahwa silaturahim itu termasuk sarana yang seorang hamba bisa mendapatkan tibul aish, kehidupan yang baik, akan mendapatkan rasa aman dan juga keberkahan di dalam rizkinya. Tapi tentunya kalau digabungkan dengan ketakwaan pada dirinya. Berarti yang ketiga di sini, inti pokoknya adalah tentang salah satu kunci pembuka pintu rizki. Dan hadisnya tentunya hadis yang masyhur, itu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi atau fi umurihi falyasil rahimah. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Nah ini kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyub satalahu fi rizkihi, ingin diluaskan rizkinya. Makna bastur rizki, diluaskan rizki, kata Al-Imam An-Nawawi, bi makna tausi'uhu wa kasratuhu, yaitu diluaskan, diperbanyak oleh Allah rizkinya. Jadi ini kan namanya kunci pembuka pintu rizki. Karena orang yang melakukan nanti silaturahim, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna diluaskan rizki tadi yaitu diperbanyak. Atau ada yang mengatakan yang namanya diluaskan rizki yaitu dijadikan keberkahan pada rizkinya tersebut. Dan hakikatnya sama, karena yang namanya berkah itu, ketika berkah itu ada pada sesuatu, yang sesuatu itu sedikit maka akan bertambah banyak, dan kalau sesuatu itu sudah banyak maka akan bertambah manfaatnya. Itu hakikat yang namanya al-barakah atau keberkahan. Maka sama juga di sini, ya, diluaskan rizkinya bisa diperbanyak atau dijadikan rizkinya itu berkah. Wa yunsa'alahu fi ajalih, dan yunsa'alahu fi ajalih, dan juga dipanjangkan umurnya. Kalimat yunsa'a ay ta'khiruhu fil ajal wal umur, yaitu ditunda
ajalnya dan umurnya, maksudnya diperpanjang ya. Namanya ditunda, yang harusnya dia meninggal tahun ini misalnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya yunsa ya, ditunda, atau dengan kata lain diperpanjang ajalnya, umurnya. Dan nanti ini yang akan menjadi sedikit pembahasan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahim, dia sambung hubungan kekerabatannya. Kemudian kalimat yang tadi sedikit kita perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan wa yunsa'alahu fi ajalih, dan dipanjangkan umurnya. Berarti yang namanya ajal, umur itu menurut hadis ini bisa dipanjangkan. Berarti umur seorang itu bisa berubah karena menjadi panjang. Itu kalau kita pahami sekilas dari hadis ini. Tapi sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, maksudnya orang perorangan, itu memiliki ajal. Setiap orang itu memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, ketika sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa menunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, mereka juga tidak bisa memajukannya. Menunda juga enggak bisa, mengajukan juga enggak bisa. Maka kelihatannya dohir ayat ini dengan dohir hadis tadi bertentangan. Karena kalau kita pahami ayat ini, ajal dan rizki itu kan sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tapi tadi Nabi mengatakan orang yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Berarti umur seorang itu bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Maka bagaimana menjamak antara ayat dan hadis ini yang kelihatannya bertentangan? Maka para ulama mengatakan tentang hadis tadi, Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, ulama berpendapat atau pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah ini kinayah anil barokah fil umur. Ini ungkapan keberkahan pada umur, sehingga umur itu membawa manfaat yang lebih besar karena umurnya berkah. Tapi tidak dikurangi dan tidak ditambahi, tapi umurnya jadi membawa berkah. Itu maksud dari dipanjangkan umurnya. Ini menurut pendapat yang pertama, untuk menggabungkan antara ayat dan hadis ini yang kelihatannya bertolak belakang. Karena Allah jelas mengatakan kalau datang ajal maka tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi Nabi mengatakan dipanjangkan umurnya, berarti bisa dipanjangkan. Maka maksud dipanjangkan umurnya yaitu umurnya menjadi berkah. Dan tetap saja umurnya, kalau misalnya umurnya 60 tahun dia meninggal, tetap saja umurnya 60 tahun, tapi umurnya membawa berkah, membawa manfaat yang banyak. Dan mungkin pernah saya contohkan, Al-Imam An-Nawawi sendiri itu beliau meninggal umurnya 42 tahun. 42 tahun beliau meninggal dunia dan belum menikah. Dan beliau termasuk minal ulama il-uzzab, termasuk ulama yang membujang. Tapi membujangnya bukan karena nggak punya harta untuk menikah, atau bukan karena nggak punya keinginan untuk menikah, tapi karena beliau sibuk dengan ilmu dan jihad. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga nggak menikah. Termasuk ulama yang uzzab, banyak sekali. Bahkan dikumpulkan dalam sebuah kitab Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang membujang, itu banyak.
Nah, Al-Imam An-Nawawi, beliau umurnya sekitar 42 tahun atau 43 tahun. 40-an tahun lah beliau meninggal dunia. Tapi luar biasa apa yang beliau tulis. Mungkin sekitar 20-an tahun beliau menulis atau 20 tahun lebih. Yang beliau tulis ilmu yang sangat banyak, kitab-kitab yang begitu banyak. Kalau orang suruh menulisnya, cuma menulisnya, nulis saja seperti yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, selama waktu yang digunakan oleh Imam An-Nawawi untuk menulisnya, orang nggak mampu. Padahal cuma nulis. Imam An-Nawawi menulisnya sambil berpikir. Kalau orang cuma nulis saja, tulisannya Imam An-Nawawi, waktunya nggak cukup. Berarti karena memang waktunya beliau itu berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan waktu dan umur untuknya, sehingga orang tidak mampu melakukan apa yang seperti beliau lakukan. Ini keberkahan umur namanya. Seperti itu pula yang lain, ya. Kalau misalnya orang itu bisa melakukan sesuatu, katakanlah misalnya seperti para pemuda-pemuda yang mereka itu umurnya masih muda-muda, tetapi mereka itu menjadi orang-orang yang dikenal. Ya, seperti misalnya Muhammad Al-Fatih atau Umar bin Abdul Aziz, ya, yang umurnya masih muda-muda. Umar bin Abdul Aziz mungkin umurnya sekitar 22 tahun atau 23 tahun dia menjadi gubernur di Madinah. Atau Muhammad Al-Fatih, dia umurnya 20 tahun tapi dia sudah menjadi raja, sultan di Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan dia bisa menaklukkan Konstantinopel di umur 22 tahun. Karena umurnya berkah. Kita umurnya sudah sekian, yang sudah kita lakukan apa ini? Ditanyakan kepada diri kita. Tapi semoga umur kita juga berkah. Ini maksud yang pertama. Au yunsa'alahu fi ajali. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa tambahan umur pada hadis Nabi SAW tadi, dipanjangkan umurnya, itu benar-benar dipanjangkan. Jadi kita pahami dipanjangkan secara hakiki. Tetapi itu bagi ilmunya malaikat yang diserai tugas untuk mengatur umur. Maksudnya dalam pengetahuan malaikat yang diserai tugas untuk mengatur umur manusia, maka malaikat itu menganggap umurnya jadi bertambah. Sedangkan di dalam ilmunya Allah yang ada di Lauh Mahfuz, maka tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya gimana? Saya contohkan misalnya begini. Umur si fulan, misalnya si fulan umurnya 100 tahun. Ini misal. Kalau dia menyambung silaturahim, umurnya bisa mencapai 100 tahun. Kalau dia menyambung silaturahim. Tapi kalau dia tidak menyambung silaturahim, dia putus hubungan kekerabatannya, umurnya jadi 60 tahun. Dan ini sudah termaktub di dalam kitab catatannya malaikat. Lalu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditetapkan apakah orang ini mau menyambung atau memutus silaturahimnya. Yang ada di dalam ilmunya Allah tidak akan maju dan tidak akan mundur, tidak akan bertambah umurnya dan tidak akan dikurangi umurnya. Yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam ilmunya malaikat yang diserai tugas untuk mengatur umur, ya, untuk menetapkan umur, kan malaikat ada yang ditugasi. Bahkan ketika kita itu dalam perut ibu kita kan sudah ditiupkan ruh, kemudian kan disuruh dicatat oleh malaikat tentang umurnya, ya, terus amalnya, rizkinya, bahagia atau celakanya, kan sudah ditetapkan. Siapa yang menulisnya? Malaikat. Berarti ada di dalam kitab catatan malaikat, misalnya umur si fulan sekian. Tapi di dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ternyata misalnya orang itu melakukan silaturahim, dia menyambung hubungan kekerabatannya, bertambah umurnya. Berarti bertambah dari apa yang di dalam kitab catatannya malaikat. Tapi yang ada di dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap.
Maka di sini ada isyarat dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki, dan juga Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Tapi wa indahu ummul kitab, di sisinya itu ada ummul kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Di sisi Allah ada Lauh Mahfuz, tapi Allah berkehendak menghapus atau Allah menetapkan. Di dalam kitab catatan malaikat, mungkin umurnya orang tersebut katakanlah 70, ini misal. Tetapi orang tersebut menyambung silaturahimnya, dia berbuat baik kepada kerabatnya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 75, sebagaimana yang ada di dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala, umurnya juga 75. Ini menurut ulama yang lain. Jadi intinya tadi, ya, dua pendapat tadi, yang tentunya satu sama lain tidak bisa, ya, karena tidak bisa digabungkan. Karena yang satu mengatakan umurnya tetap tidak berubah, maksudnya tidak berubah dari apa yang ada dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud dipanjangkan yaitu diberikan keberkahan. Dan mungkin ini yang agak mudah dicerna oleh kita. Sedangkan urusan pendapat yang kedua yang mengatakan tadi, yang ada di dalam kitab catatan malaikat itu yang bisa berubah, maka mungkin bagi kita agak muskil untuk merenunginya. Tapi intinya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ini tadi akan panjangkan umur, di samping itu Allah akan luaskan rizki. Dan ini yang dimaksud dari menjadi kunci pembuka pintu rizki kalau orang bersilaturahim. Dan ini bisa dipraktekkan oleh seorang yang namanya, misalnya seorang pedagang, kalau dia punya kerabat, atau dengan istilah lain orang pasar bilang sanaknya banyak, maka kadang dia untuk menjajakan dagangannya dia agak mudah. Kenapa? Saya di sana sudah punya sanak, kayak gitu. Mungkin kerabat-kerabat yang sudah dia kenal. Apalagi kalau dia benar-benar punya kerabat, misalnya keluarga besar, maka itu kadang bisa menjadikan urusan rizkinya lancar. Andai kata dia punya keperluan sesuatu, dia butuh bantuan, ada yang bisa memberikan bantuan karena dia punya kerabat yang banyak, dan dia berusaha menyambungnya sehingga Allah berikan bantuan, rizkinya pun jadi lancar, terbukalah rizki untuknya. Ini namanya perkara yang sebenarnya orang itu bisa mempraktekannya, sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, bahwa diantara manfaat atau fadilah silaturahim yaitu menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Umar, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, inni asabtu dzamban 'aziman fahal li taubah. Kata dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang besar, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka Nabi SAW bertanya, hal laka min ummin, apakah kamu punya ibu? Kata orang tersebut, la, aku enggak punya. Lalu Nabi bertanya lagi, hal laka min khalah, apakah kamu punya bibi, yaitu bibi dari pihak ibu? Kata dia, na'am, iya, aku punya bibi. Apa kata Nabi? Fabirroha, kalau begitu berbaktilah kepadanya, supaya dosamu terhapus, yang kamu katakan itu dosa besar, dan insya Allah taubatmu diterima. Caranya berbuat baiklah kepada bibimu tersebut. Berarti di sini kalau masih punya ibu, ya ibu dulu, berbuat baiklah kepada ibumu. Tapi ternyata dia tidak punya ibu, maka siapa yang sejajar dengan ibu? Yaitu bibi dari pihak ibu, bukan bibi dari pihak ayah. Karena dalam hadis disebutkan al-khalatu bimanzilatil yang namanya bibi dari pihak ibu itu sejajar kedudukannya dengan ibu. Maksudnya begini, kalau misalnya kita punya anak kecil,
Ya. Lalu misalnya ibunya pergi, atau mungkin merantau, atau mungkin yang lain misalnya. Ini anak kecil ini yang masih butuh kasih sayang. Kira-kira, atau misalnya ditinggal haji atau umrah, kira-kira yang punya kasih sayang semisal ibunya siapa? Maka bibinya, dan bibi dari pihak ibu. Kenapa? Insya Allah walaupun kadang sifatnya berbeda, tapi tidak jauh-jauh amat lah. Makanya yang namanya bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Maka serahkan anak itu kepada bibinya. Dia yang akan insya Allah punya kasih sayang seperti dia akan menyayangi anaknya sendiri. Sehingga al-khalah bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu hampir sama kedudukannya dengan ibu. Serahkan kepada bibinya kalau masih punya bibi atau saudara ibunya. Nah, tapi kalau tidak, ya tentunya cari yang lain yang kira-kira punya kasih sayang. Sehingga di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut yang tidak punya ibu, maka tanya, apakah kamu masih punya bibi? Iya, berbaktilah kepadanya. Berarti ini namanya silaturahim. Ya, berbuat baik kepada kerabat, dan itu akan menjadikan terhapus dosa. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwa sodakoh kepada kerabat, ketika orang bersodakoh kepada kerabatnya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas pahalanya berbeda kalau orang bersodakoh kepada orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan bersodakoh kepada orang yang ada hubungan kekerabatan. Maka nilainya sudah berbeda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, inna sodaqata 'alal miskin sodaqah, wa 'ala dirrahim isnani sodaqatun wasilah. Sesungguhnya sodaqah kepada orang miskin biasa, maka itu nilainya sodaqah. Wa 'ala dirrahim, dan sodaqah kepada orang yang ada hubungan kerabat, tentunya dia miskin juga kerabat kita, maka pahalanya isnani, dua, yaitu sedekah wasilah, pahala sedekah dan juga pahala menyambung silaturahim. Sehingga para sahabat ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu selalu mencari. Ketika orang bertanya misalnya kepada Nabi, ini saya punya sedekah, mau berikan kepada siapa? Cari sedekah itu berikan kepada kerabatmu. Salah satu contohnya yaitu sahabat Abu Talhah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Talhah itu adalah kana aksarul ansari fil madinati malan min nakhl. Abu Talhah itu adalah salah seorang dari kalangan Ansar yang ada di kota Madinah yang banyak hartanya. Dan harta yang banyak miliknya itu kebanyakan adalah nakhl, yaitu kebun kurma. Ini kebanyakan hartanya Abu Talhah, kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaih bayraha. Dan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah adalah kebun yang namanya bayraha, nama sebuah kebun, bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebetulan kebun itu menghadap ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasul SAW, dekat dengan masjidnya Rasul. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'iha fiha thayyib. Dan Rasul sering masuk ke dalam kebun itu dan meminum air yang ada, karena yang namanya kebun itu, kebun kurma apalagi, banyak aliran airnya, sungai-sungainya, atau kalau enggak ya diambil airnya terus dialirkan. Hanya kalau zakat itu ada yang airnya dialirkan, ada yang memang airnya mengalir. Kalau di zaman Rasul kebanyakan dahulu itu airnya mengalir sendiri. Dan itu di kota Madinah. Karena di sana itu banyak kebun-kebun kurma, airnya mengalir. Sehingga Rasul SAW sering masuk ke kebunnya Abu Talhah dan beliau minum dari air yang ada di kebun tersebut, dan airnya segar, tayyib. Falamma unzilat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan
sehingga kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Ayat ini turun, maka Abu Talha memahami ayat ini dan dia tergerak hatinya. Ada harta yang dia sukai, tapi dia ingin mendapatkan kebaikan Allah. Caranya infakkan harta yang dia sukai, karena Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menginfakkan harta yang kalian sukai. Berarti yang harta yang masih disukai itu disuruh menginfakkan, baru orang akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau tidak, lan tanalul birra, kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Memahami ayat ini, Abu Talha sadar ada harta yang dia sukai. Akhirnya qama ila Rasulullah SAW, dia datang menemui Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian mau menginfakkan sebagian dari apa yang kalian sukai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha, dan sungguh di antara harta-hartaku yang paling aku sukai yaitu kebun kurma ini, yaitu kebun yang bernama Bayraha. Wa innaha shadaqatun lillah, maka sekarang kebun ini sebagai sedekah karena Allah. Arju birroha wa dukhroha, aku berharap kebaikan dari kebun ini, dan juga aku berharap harta simpanan nanti dari kebun ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'ha ya Rasulullah haitsu araka, maka silahkan tempatkan sedekah ini, kebun ini, kemana saja yang kira-kira engkau inginkan. Silahkan, menurut pendapatmu wahai Rasul, ini mau dikemanakan. Apa kata Rasul SAW? Faqala bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Rasul mengatakan bagus. Ini pujian kalimat bakhin. Dzalika malun rabih, itulah harta yang beruntung, harta yang membawa keberuntungan. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku berpendapat agar kamu memberikan kebun kurmamu ini untuk kerabat-kerabatmu. Berarti Rasul juga mengarahkan bukan untuk dijadikan sebagai wakaf, bukan. Walaupun wakaf juga mengalir, tapi Rasul memilih yang lebih besar lagi manfaatnya, yaitu berikan kepada kerabat-kerabatmu. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha pun mengatakan, af'alu ya Rasul, akan aku lakukan wahai Rasul. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi, maka Abu Talha pun membagi kebun-kebun kurma itu tadi yang bernama Bayraha untuk kerabat-kerabatnya dan anak-anak dari pamannya. Berarti kepada saudara-saudara sepupunya pun dia berikan, karena mereka masih kerabat. Ini yang dilakukan oleh Abu Talha. Dan Rasul SAW tentunya memilihkan mana yang paling besar pahalanya. Walaupun wakaf itu juga sangat besar, tapi ada yang lebih besar lagi pahalanya, yaitu kepada kerabat. Baru kalau mungkin sudah kerabat sudah merasa sudah kita berikan, ya kepada yang lain, kan seperti itu dalam hadis. Kalau memang kerabat kita sudah, ya kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Ini kisahnya Abu Talha yang berusaha untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kisah yang lain yang hampir sama dialami oleh istri beliau, Maimunah bintil Haris. Itu ceritanya dia memerdekakan seorang budak wanita miliknya. Istri Rasul juga punya budak wanita, yaitu Maimunah bintil Haris. Dia punya budak wanita. Kemudian dia merdekakan budak tersebut, dan kebetulan dia tidak minta izin kepada Rasul SAW. Mungkin karena kebetulan bukan jatah Rasul sih. Kalau Rasul ada di rumahnya, kan istri Rasul waktu itu ya 9 yang hidup dalam satu pernikahan. Maka belum jatahnya, mungkin sudah lewat, Rasul ya enggak ke rumahnya Maimunah, sehingga dia merdekakan budaknya tersebut. Lalu ketika Rasul SAW pas jatah malamnya di rumah Maimunah, maka Maimunah bercerita,
Ya, tidakkah engkau tahu wahai Rasul bahwasanya aku telah memerdekakan budak wanita milikku. Maka Rasul bertanya, apakah dia sudah dimerdekakan? Kata Maimunah, sudah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ama innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dama li ajrik. Sungguh, andai kata kamu berikan budak wanita tersebut kepada paman-pamanmu dari pihak ibu, ya, atau mungkin paman dari pihak ayah, kana a'dama li ajrik, maka akan menjadikan pahalamu lebih besar lagi. Bayangkan, memerdekakan budak, jelas pahalanya besar. Karena apa? Memerdekakan jiwa manusia. Seperti orang ditawan lalu dibebaskan, pahalanya besar. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Kalau budak itu berikan kepada kerabatnya, pahalanya lebih besar lagi. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun berusaha mencari mana yang lebih besar pahalanya, supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, silaturahim yang sifatnya hakiki, yang sebenarnya, yaitu bukan dengan membalas. Ketika orang lain berbuat baik lalu kita balas, namanya kita menyambung silaturahim, bukan. Perhatikan sabda Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasolaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu bil mukafi karena dia membalas kebaikan orang. Kalau saudaranya berbuat baik, kalau dia berkunjung ya kita kunjungi, kalau dia nggak berkunjung ya nggak kita kunjungi. Walakinnal wasil, tetapi orang yang menyambung silaturahim yang sebenarnya, yaitu kalau terputus hubungannya, rahimnya, hubungan kekerabatannya, dia yang memulainya untuk menyambung. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Berarti dia yang mengawali, bukan menunggu orang. Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sekalipun kerabat kita itu non-muslim, orang kafir, disebutkan dalam surat Luqman tentang keadaan ibu kita, wa in jahadaka, atau kedua orang tua kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik, memaksamu agar kamu berbuat syirik, jangan kamu taati. Tapi Allah mengatakan wa sahibhuma, temani keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi sekalipun orang tuamu itu musyrik atau kafir sekalipun, non muslim, maka tetap disuruh untuk menemani dengan cara yang baik. Berarti ini yang namanya silaturahim, sambung hubungan kekerabatan sekalipun beda agama, yaitu dengan berbuat baik. Mungkin berharap supaya barangkali ada kelembutan hati dari kita sehingga hatinya pun ikut lembut dan dia berusaha untuk masuk Islam atau memahami Islam itu dengan benar. Oh, ternyata ini misal kadang kan terjadi, ya, dalam sebuah keluarga, seorang anak yang karena semangat belajar ngaji dia sudah berubah penampilannya, dengan orang tuanya berantem karena mungkin macam-macam orang tuanya maunya seperti ini. Kamu harus misalnya harus ikut yasinan, kalau enggak saya khawatir nanti kalau saya mati enggak ada yang mau tahlili saya. Ini misal berantem ini antara anak dengan orang tua. Ternyata hati orang tua itu bisa luluh kalau seorang anak itu punya sikap yang baik kepada orang tuanya, sehingga dia sadar, oh ternyata begini yang namanya Islam. Sehingga bisa luluh dengan apa? Dengan akhlak, dengan ucapan, atau mungkin dengan kebaikan-kebaikan, menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang tadinya orang tuanya itu sangat membenci, anaknya pakai jilbab besar saja nggak suka, apalagi pakai cadar nggak suka sama sekali. Tapi ternyata lama-kelamaan karena anaknya berbuat baik, mensikapi orang tuanya itu dengan cara yang baik, maka dia pun malah kadang ikut dalam kebaikan. Maka ini termasuk salah satu cara supaya orang itu berdakwah dengan cara yang baik, sambung silaturahim. Lihat kisahnya Asma binti Abi Bakrin. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ibuku datang dari Mekah
Dia datang ke Madinah dan dia, ibuku itu masih musyrik, ya, wahia musyrikah. Dia masih musyrik. Apakah aku perlu nyambung? Apakah aku perlu temui dia? Apa kata Rasulullah SAW? Sili ummik, sambung hubunganmu dengan ibumu, walaupun dia masih musyrik. Dan alhamdulillah, dengan dia berbuat baik kepada ibunya, ibunya pun masuk Islam. Berarti ini yang menjadikan orang itu bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi hati-hati, ya. Yang namanya silaturahim itu bisa putus kalau ada sikap hasad. Ya, sikap hasad yaitu orang menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Dia nggak suka kalau saudaranya misalnya dapat nikmat, punya harta ini, punya kedudukan ini, dia nggak suka. Ini membuat silaturahim bisa putus. Atau takabur, sombong, sudah menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih hina, dia celah orang lain, maka ini namanya kesombongan, dan itu akan memutus silaturahim. Perkara yang sangat kuat memutus hubungan silaturahim yaitu sikap hasad dan sombong. Makanya tinggalkan hal itu, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hati manusia. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.